perkembangan sosial media ya, dan video sharing itu bikin konten lebih subur lagi ya. Salah satu yang mulai banyak dari konten-konten yang muncul ini adalah konten-konten tentang pamer gitu ya, atau bahasa kerennya flexing gitu ya. Jenisnya macam-macam gitu ya, mulai dari kalau dari sisi objeknya ya pamer mobil, pamer kemampuan beli barang mewah, liburan, makanan gitu ya. Kalau tipenya pun kebagi dua, ada yang saya sebutnya soft flexing gitu ya, tipis-tipis berangkat update story lagi liburan luar negeri gitu ya, atau nongkrong di beach club terbesar di Asia Tenggara yang baru dibuka di Bali misalnya. Nah, sampai sekedar share video foto korasong yang terkenal yang dijual di Canggu gitu ya, itu soft flexing sebenarnya. Terus ada hard flexing. Hard flexing nih yang ngomong kayak, waduh nih jam 2 miliar murah banget gitu ya, beli mobil 4 miliar murah banget gitu ya. Orang udah di penjara sekarang gitu ya. Atau ada juga satu orang lagi penerusnya dia, saya bilang penerus, jadi harga outfit dia tunjukin dari kepala sampai kaki gitu ya. Topinya jutaan, kacamata puluhan juta, kaos jutaan, celana jutaan, jam miliaran gitu ya, sepatu ratusan juta, tas puluhan juta, terus murah banget gitu ya. Atau ada satu lagi gitu ya, masuk gitu ke, dia nggak pakai sepatu masuk toko gitu, terus habis itu mbak sorry saya kebanjiran gitu, nggak di sini jual sepatu apa enggak gitu ya. Terus abis itu kita beli sepatu yang dia beli sepatu yang harganya mahal ya, sebenarnya ini juga dari flexing gitu ya. Terus dia juga ganjil genap gitu ya, aduh salah bawa mobil lagi nih, kena ganjil genap nih, platnya salah gitu ya. Terus mampir di showroomnya showroom baru pula gitu, mobil baru gitu ya. Beli mobil yang platnya sesuai gitu ya, langsung dipakai. Ya udah deh, gara-gara ganjil genap nih gue jadi beli mobil baru gitu ya, terus langsung dipakai gitu. Walaupun kita tahu nggak mungkin ya, maksudnya mobil baru tuh kan nggak secepat itu platnya keluar gitu. Kalau mobil bekas mungkin masih bisa gitu ya, tapi ya for the sake of content ya sudahlah gitu ya. Nah, pertanyaan besarnya adalah dalam konteksnya orang marketing adalah, brand tuh bisa apa? Brand ini sesuatu yang bagus apa enggak buat brand gitu ya. Nah, kita harus ngerti dulu anatomi flexing gitu ya. Pertama, saya pakai dari Maslow hierarchy of need gitu ya. Kan ada urutannya ya. Urutannya pertama fisiologis, makan minum gitu yang paling bawah, terus habis itu safety, itu tentang keamanan, terus habis itu employment, terus ada love and belonging, terus habis itu ada esteem, terus habis itu ada self actualization gitu ya. Nah, flexing itu memenuhi kebutuhan yang dua paling atas, antara esteem sama self actualization, aktualisasi diri. Dengan pamer kita dapat respect, kita dapat status, kita dapat recognition, esteemnya naik. Dengan pamer kita juga bisa aktualisasi diri gitu. Jadi dua ini kena gitu ya. Dan aktualisasi diri itu mungkin lebih dorongan dari dalam, esteem itu dorongan dari luar gitu. Nah, normalnya orang urut dari bawah ke atas gitu ya. Kalau belum beres urusan makan minum gitu kan, nggak berani ngomongin flexing yang di atas. Makanya kalau makanan minum aja begitu masih basic banget gitu ya, mereka berani untuk membahayakan kerja yang berbahaya gitu, kerja di jalan dan sebagainya, karena butuh untuk memenuhin kebutuhan bawahnya. Apalagi esteem dan self actualization, basicnya aja belum, jadi nggak akan ke atas. Makin ke atas itu makin punya dorongan untuk pamer. Kalau yang bawah makan minum ya, kecil orang punya kemungkinan punya dorongan untuk pamer, karena aduh itu cuma kebutuhan basic, ngapain lo pamerin gitu loh. Kecuali makannya udah makan yang tadi, croissant, makan makanan yang mahal banget ya, makan emas gitu, makan steak di restorannya chef terkenal yang naburinnya garamnya unik banget gitu ya. Nah, kayak gitu. Karena kalau masih basic terus kita pamerin, akhirnya malah diketawain. Nah, selanjutnya ada dorongan, karena nggak semua orang bisa. Security itu pamer kerjaan apa gitu ya. Ya itu tadi gitu. Love belonging itu pamer udah punya pacar gitu kan. Bahkan ada yang pamer punya pacar lebih dari satu. Itu salah satu bentuk flexing juga. Kalau esteem itu pamer gue nih nasabah prioritas nih misalnya, atau gue nih terbang bisnis kelas nih gitu ya. Kalau self actualization itu pamer liburan, pamer jadi pembicara gitu ya. Bikin podcast ini pun saya salah satu bentuk pamer, suka nggak suka ada unsur itu, ada motif itu, karena ya saya dapat sesuatu dari kepuasan ketika saya bisa self actualization ini tadi gitu. Jadi kita juga harus tidak munafik di situ gitu. Nah, orang Indonesia gitu ya, dan bukan cuma orang Indonesia, sebenarnya orang di mana manusia pada dasarnya dari kecil pun juga udah diajarin untuk flexing gitu ya. Waktu kita sekolah kita ngeband, kalau yang cowok, yang cewek ngedance gitu, atau tanding basket gitu ya. Benar sih, suka musiknya, suka olahraganya, suka ngedance-nya gitu ya. Tapi kenapa tim main di kandang sendiri dapat lebih bisa semangat lebih gitu ya? Karena ada dorongan untuk ngebuktiin diri, ada faktor pamer
pamer itu tadi gitu ya. Jadi balik lagi saya selalu ngomong impress dan express ini ngebalance gitu ya. Dan kalau pakai baju mahal gitu ya, ada yang pakai karena suka dan dorongan untuk mengekspresiin diri dia nyaman gitu. Bodoh amat orang mau ngomong apa, baju gue warna-warni kayak badut ya, kayak Joker gitu ya. Bodoh amat, tapi gue suka ini. Nah itu kan tentang express. Impress itu which flexing itu kebanyakan ke impress gitu ya. Dia belum tentu suka, sebenarnya nggak nyaman, tapi terus habis itu karena orang akan melihat, wih dia wow ya gimana ya segala macam, ya udah gitu. Nah tapi flexing pun nggak murni impress, ada juga yang kombinasi, dia mau express tapi ada faktor impressnya. Kalau express aja biasanya orang nggak pamer, nggak flexing, itu dia. Nah terus yang kedua, kita harus sadar bahwa social media itu sendiri adalah flexing media. Karena social media itu punya social currency gitu ya. Kita cuma akan pamer sesuatu yang disukain orang, dan di situ kita disukai juga. Karena kalau kita membagikan sesuatu yang disukain, orang kayak, wah gue dapet sesuatu yang menarik, sehingga gue bisa tularin ke yang lain gitu ya. Dan kita juga jadi suka dianggap lebih gitu, jadi self actualization. Magnitude yang diberikan sosial media untuk pamer luar biasa. Kalau tadinya belum ada sosial media, ya yang lihat siapa sih, tetangga, tante lo, om lo, kakek, dan lain sebagainya gitu ya. Kalau ini bisa lebih gede, sehingga pleasure pun juga jadi lebih gede gitu. Nah terus ketiga, competition. Pada dasarnya manusia itu kompetitif gitu ya. Dari kecil kita suka nangis kalau kalah lomba gitu. Kita ikut lomba juga salah satunya untuk bisa self actualization, untuk nunjukin wah gue menang loh gitu ya. Dan ketika kita lihat foto orang-orang yang yang dikenal, kalau kita foto rame-rame grup foto gitu ya, yang kita lihat pertama adalah foto kita sama orang yang dikenal, sama orang-orang yang kita anggap dalam tanda kutip kompetitor nih. Entah ini dia juga sama nih ke ahliannya sama kita, sama-sama orang marketing, dan dia pangkatnya tinggi juga nih. Kita perhatiin itu karena ada jiwa kompetisi kita. Jadi esensi dari flexing nunjukin ke orang bahwa kita ada lebihnya, ada kompetisi di situ, lebih keren, lebih kaya, lebih up to date, lebih tahu, dan lain sebagainya. Nah terus habis itu yang keempat adalah masih tentang si flexing ya. Ada dopamine rush gitu ya. Expectation to be praised, untuk dipuji gitu ya. Flexing ini menyenangkan ketika kita bayangin, wah nih kalau gue tunjukin ini gue bakal dipuji nih gitu kan. Kalau nggak ada ekspektasi itu kita nggak akan suka pamer, buat apa gitu. Dopaminnya bermainnya di sana. Jadi kalau kita nggak happy ya udah. Nah kalau udah lama nggak ada dopaminnya, kalau udah lama gitu ya, orang dopamin udah nggak keluar gitu, dan orang mulai kehilangan dorongan untuk flexing gitu ya. Makanya kalau kita lihat anak-anak konglomerat apa pamer gitu, enggak gitu ya. Saya malah punya satu atasan saya, salah satu anak orang terkaya di Indonesia gitu ya. Itu dia punya nama malah dirubah, namanya Martin gitu ya. Tapi di sosial media dirubah jadi nama yang mohon maaf itu terasosiasi sebagai nama kampung. Martin dirubah jadi Tarmin gitu ya. Itu tadi gitu ya. Karena udah sering dipuji. Jadi dipuji buat dia udah nggak bawa dopamin, sehingga buat dia nggak perlu flexing. Saya ngapain? Flexing tuh nggak kasih pleasure buat saya. Gitu. Nah sebaliknya ketika sebegitu sering, malah efeknya negatif buat dia, kayak aduh males dipuji terus gitu ya, males jadi pusat perhatian, malah dia semakin tidak mau pamer gitu. Yang menarik lagi adalah flexing ini punya relevansi yang kuat banget. Pertama, manusia itu makhluk sosial, suka sesuatu yang sosial, beli barang untuk orang lain, bahkan walaupun nggak secara langsung dipamerin ya, beli baju kita nanya, bagus nggak bajunya, kan itu dia. Padahal ya kalau lo nyaman mah ya udah gitu, tapi kita nanya orang lain. Nah banyak keputusan dalam hidup kita juga motifnya sosial. Milih resto, kita lihat orang, beli barang lihat review dulu, bahkan orang yang nggak kita kenal gitu kan. Di sisi lain, objek flexing itu pleasure buat kita gitu ya. Hal-hal yang dipamerin dalam rangka flexing itu positif dan sesuatu yang menarik buat kita. Dan bayangin kombinasi, dari satu sisi secara sosial itu relevansinya bagus buat kita, di sisi lain barang-barang yang di flexing itu barang-barang yang membawa pleasure buat kita gitu. Nah pelajarannya buat brand tuh apa? Yang pertama adalah konsumen butuh self actualization, butuh naikin esteem gitu. Salah satu caranya flexing. Nah flexing butuh objeknya itu bukan sekedar produk tapi brand. Bukan sekedar gue naik bisnis kelas nih gitu, tapi naik bisnis kelasnya Singapore Airlines misalnya. Bukan sekedar pakai tas mahal tapi tasnya tas LV. Bukan sekedar naik mobil tapi naik BMW atau Mercy. Bukan cuma sekedar ke pantai gitu ya, pantainya Cilincing gitu ya, enggak, pantainya Bali gitu. Jadi butuh sesuatu yang lebih dalam dari itu, which itu brand gitu kan. Karena brand adalah guarantee quality itu tadi gitu, dan brand itu adalah identity gitu kan. Flexing is all about identity.
mastiin bahwa identitas kita keluar dan kita nunjukin bahwa nih lo identitas gue di sini gitu. Jadi dia butuh tools dan salah satunya adalah brand untuk ngebantu ngedongkrak si identity tadi gitu. We are what we show, we are what we use gitu ya. Dan brand itu adalah alat untuk self actualization itu tadi yang juga bantu naikin esteem untuk bisa outstanding competitively gitu ya. Yang kalau dilakukan dengan benar bawa kita ke level cult gitu ya. Jadi bikin orang organically endorse gitu ya. Nah, brand juga yang bikin kita dipuji dan dibully gitu ya. Kalau ngomongin gadget, wah keren lo, anak Apple banget gitu karena gadgetnya gitu. Tapi juga dipakai buat bercanda gitu, yang kayak kalau mohon maaf ya, HP-nya HP Cina gitu ya. Tanya, lo tampang beribumi, tapi ada Cinanya, apanya HP-nya buat bercandaan gitu ya. Terus saya juga dulu pernah punya laptop ya. Laptopnya mereknya Toshiba, gede, P20, gede banget. Karena saya ngejar itu karena butuh screen gede, 17 inch dan gede, tapi beratnya ampun-ampunan. Suka diledekin sama teman saya gitu. Wah, merek laptop lo sama kayak merek kulkas gue gitu. Jadi itu dia. Jadi brand itu identity dan di situ kita bisa dipuji atau justru dibully itu tadi gitu. Nah, dalam rangka self actualization dan esteem ini, brand udah bukan sekedar fungsional aja gitu. Jadi gadget banyak yang secara fungsional bisa sama atau mendekati Apple, tapi yang bikin bangga nggak ada yang mendekati Apple selain Samsung gitu ya. Ada beberapa brand yang juga udah keluarin layar lipat kayak Samsung ya, Oppo udah punya, Xiaomi udah punya, tapi tetap aja coolness factornya nggak sedekat sama si Samsung. Otomotif juga sama, banyak brand yang kasih fungsional sama seperti yang ditawarin BMW sama Mercedes gitu ya. Dari sisi tenaganya, fiturnya, durability, buatan Jerman gitu ya, atau Eropa, desainnya gitu ya. Tapi nggak banyak yang bisa kasih kebanggaan yang bisa dikasih si dua brand ini gitu. Airline juga sama, pesawatnya sama. Airline apa sih? Airline tuh pesawatnya kan kalau nggak Boeing, Airbus, Embraer gitu kan. Udah 3 itu doang. Yang paling sering 2 ini. Interiornya juga mirip-mirip. Tripnya kan sama, mendarat di terminal yang sama gitu ya. Gate-nya pun tuker-tukeran. Jadi nggak ada sesuatu yang beda gitu. Makanan ya bisa dikejar lah, yang lebih enak, yang ini enggak gitu ya. Bahkan banyak yang udah oke juga ya. Kayak Turkish, ANA, KT itu juga nggak kalah dari SQ gitu, tapi tetap aja persepsinya tetap SQ itu lebih tinggi gitu kan. Nah, malah ada airline lokal yang pesawatnya baru-baru gitu ya, dan selalu jadi airline pertama yang pakai pesawat ini, bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia gitu ya. Tapi tetap aja persepsinya sebagai low cost airlines itu nggak bisa ngalahin AirAsia sama Citylink misalnya gitu ya. Jadi itu penting. Terus experience gitu. Banyak pantai yang lebih bagus dari Bali ya, Lombok, Derawan, NTT itu banyak banget. Tapi nggak ada yang kasih experience sekelas Bali. Dari atmosfer liburannya, dari social proofnya, banyak orang-orang yang wah gue lagi ke Bali nih dan sebagainya gitu. Nah, terus habis itu opportunity-nya sebenarnya terbuka untuk setiap brand karena tiap segmen punya ceiling dan aspirasi yang berbeda gitu ya. Kita tahu bahwa naik Harley itu keren, bisa bisa buat bahan flexing gitu, tapi buat segmen tertentu naik NMAX aja tuh udah ganteng banget gitu ya. Nah, terus sama BMW sama Mercy, semua orang suka gitu ya, termasuk yang nggak bisa beli. Tapi segmen tertentu naik Pajero aja atau naik Brio aja itu udah keren banget gitu. Jadi sebenarnya terbuka buat semua brand untuk bisa nggak harus sampai yang paling atas gitu, tapi yang paling atas di segmen dia aja itu juga udah bisa jadi bahan flexing gitu. Nah, yang bisa dilakuin sama brand tuh apa? Yang pertama adalah karena opportunity terbuka untuk setiap segmen, maka penting buat kita untuk pertama ngerti segmen kita tuh aspirasinya tuh apa sih, competitionnya tuh gimana, anxiety desires-nya gimana gitu ya. Terus bisa nggak bikin yang paling keren di kelasnya? Gimana caranya brand kita jadi yang wah ini paling keren di kelasnya gitu. Dan kalau ngomongin positioning kan masalah framing aja. BMW Mercy itu mewah di Indo gitu ya. Kalau kita ke Jerman, BMW sama Mercy itu mungkin mirip kayak Innova gitu ya. Di mana-mana ada, nggak luar biasa punya BMW dan Mercy gitu. Jadi ini masalah framing aja gitu kan. Nah, dan yang kedua, karena brand adalah alat untuk self actualization dan esteem, maka brand harus punya coolness gitu ya. Lebih dari sekedar fungsi gitu. Ingat, self esteem dan self actualization itu adanya di top of the pyramid gitu. Jadi nggak bisa bermain sekedar fungsi yang itu ada di paling bawah. Hygiene-nya oke, itu harus secara overall experience, fungsi CS-nya juga harus baik, experience-nya juga oke gitu ya. Tapi di atas itu ada coolness factor yang ngebantu persepsi iklannya, kemasan, harga gitu ya. Apple made in China tapi nggak pernah diasosiasikan sebagai produk Cina pada umumnya gitu ya. Dan terakhir ada socially approved gitu. Gimana bikin orang rame-rame approve, wah ini baru keren nih, wah terus habis itu orang mau pakai itu sebagai flexing dan mengamini bahwa wah kalau pakai ini mah emang keren banget sih, kurang lebih